Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Smeta Kreatif bersama saya Nur Asia. Di video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang skenario film dan langkah-langkah membuat skenario film dalam rangka memenuhi tugas dari organisasi PNF Filmmaker SMK PGRI 1 Kedondong. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa skenario film adalah kerangka tulisan yang terdiri dari ide dan gagasan, ruang dan waktu, tokoh, dialog, aksi, dan juga alur cerita. Skenario film akan menjadi acuan bagi para pekerja film, seperti produser, sutradara, direktur of fotografi, talent, dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam produksi film. Langkah-langkah menulis skenario film. Langkah-langkah menulis skenario film adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan genre film. Sebelum memulai menulis skenario film, harus dipahami bahwa film memiliki berbagai macam genre. Di antaranya ada horor, komedi, drama, action, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan tema. Tema film sangat penting untuk ditentukan karena supaya skenario yang kita buat lebih terarah. Yang ketiga adalah membuat premis dan logline sebagai inti dari sebuah cerita. Yang keempat adalah menyusun alur cerita atau plot yang disesuaikan dengan durasi film. Yang kelima adalah membuat list adegan sesuai dengan isi cerita. Yang keenam adalah menulis skrip dari awal hingga akhir cerita hingga menjadi final draft. Skenario film terdiri dari ide pokok atau premis, logline, basic story, sinopsis, treatment, dan juga skrip. Ide pokok. Ide pokok atau premis adalah suatu kalimat perenungan yang akan disampaikan oleh pembuat film kepada penonton. Selanjutnya adalah logline. Logline berisi rumusan kalimat tentang siapa, tokoh yang terlibat di dalam film, apa permasalahan tokoh tersebut, dan bagaimana proses tokoh tersebut menyelesaikan masalahnya. Atau lebih singkatnya, logline adalah inti dari sebuah cerita. Basic story. Basic story adalah garis besar cerita. Di dalam basic story terdapat latar, pengenalan tokoh, permasalahan yang dihadapi si tokoh, bagaimana cara si tokoh menyelesaikan permasalahannya, apa hambatan yang dihadapi si tokoh, dan diakhiri dengan berhasil atau tidaknya si tokoh menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah plot atau alur cerita. Plot adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang disusun sedramatik mungkin untuk mencapai efek tertentu bagi penonton. Ada dua jenis plot. Yang pertama adalah plot linear. Plot linear adalah plot yang disusun berdasarkan dengan urutan waktu. Dan yang kedua adalah plot non-linear. Plot non-linear adalah plot yang disusun tidak berdasarkan dengan urutan waktu. Sinopsis. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah pada tahu kan apa itu sinopsis? Sinopsis adalah pengembangan dari basic story. Sinopsis berisi rangkuman rangkaian peristiwa di dalam film dari awal hingga akhir film. Treatment. Treatment adalah kerangka skenario yang dikembangkan dari sinopsis dengan penjelasan yang lebih detail. Penuturan di dalam treatment sudah berupa penuturan filmis. Di dalam treatment sudah terdapat deskripsi tempat dan waktu berlangsungnya adegan, aksi, karakter, dan juga sudah dimasukkan tipe shoot. Saat membuat treatment inilah sketsa penataan struktur dramatik harus dikuasai. Ada struktur dramatik klasik yang lazim digunakan dan biasanya menggunakan struktur 3 babak. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Babak 1.
Babak 1 atau babak awal adalah babak di mana tokoh-tokoh diperkenalkan. Karena tidak mudah untuk membuat penonton agar tidak bosan dalam menonton sebuah film, maka semakin cepat babak 1 berakhir, semakin indah penataan struktur dramatiknya. Assalamualaikum. Paman, Nah, kau tidak menjawab salamku. saya harus jawab apa, Paman? Astagfirullahaladzim. Bukankah kamu Islam? Iya, Paman. Saya Islam, tapi saya tidak mengerti dasar-dasarnya. Astagfirullahaladzim. Orang tuamu tidak pernah mengajarinya atau bagaimana? Sehingga kamu tidak tahu apa-apa. Tidak pernah, Paman. Ayahku sibuk. Apa pekerjaan ayahmu? Sehingga ia sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk. Ayahku adalah seorang dukun, Paman. Astagfirullahaladzim. Jadi karena itu, asal kamu tahu, dukun bukan pekerjaan yang baik. Dilarang bagi Islam untuk kita melakukannya. Itu adalah perbuatan keji. Dilarang oleh agama. Tapi, Paman, kata ayahku, berdukun dibolehkan kok dalam Islam. Nah, tidak ada suatu kesyirikan yang dibolehkan dalam Islam. Paman, saya permisi pulang dulu ya. Takutnya dicariin ayah. Kalau boleh, nanti sore saya memenuhi Paman. Mau belajar tentang agama Islam. Babak kedua. Babak kedua adalah babak di mana si tokoh melakukan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Akibat dari kompleksnya permasalahan, maka akan muncul konflik, muncul krisis, adanya subalur cerita, dan lain sebagainya. Misalnya dengan menarik ulur keberhasilan tokoh menyelesaikan masalahnya, akibat dari kompleksnya permasalahan, muncul konflik, muncul krisis, adanya subalur cerita, dan lain sebagainya. Babak ketiga. Babak ini terjadi setelah klimaks. Klimaks adalah titik tertinggi, di mana terjawab sudah keraguan penonton akan keberhasilan tokoh menyelesaikan masalahnya. Setelah terjadi klimaks, maka akan diikuti dengan penurunan nilai dramatik yang dinamakan dengan anti klimaks. Klimaks diletakkan sesaat sebelum film berakhir. Karena itu, anti klimaks hendaknya singkat saja, karena pada dasarnya cerita akan berakhir setelah klimaks tercapai. Mana barang-barang ayah? Kemana? Barang-barang itu sudah Ali bakar semua ya. Kurang ajar kamu. Siapa kau? Mengapa kau menyiksa anak? Memangnya kau siapa? Dia guru ngaji Aliyah. Apa katamu, guru ngaji? Pantas saja sikapmu berubah. Jadi ternyata kamu penyebabnya anakku berubah. Kurang ajar kamu. Hah? Apa yang terjadi? Ayah,
Bertaubatlah, kembalilah ke jalan Allah sebelum ajal menjemput. Buat apa aku bertobat? Sedangkan aku tidak pernah berbuat salah. Tapi yang dia katakan itu benar ya. Diam kau! Kau hanya anak kecil bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi setidaknya aku sudah bertobat ya. Dasar kau anak durhaka! Kubunuh kau! Ayah! Ayah! Ayah bangun ya! Ayah bangun ya! Ayah! Materi berikutnya yaitu format penulisan skenario. Dalam penulisan skenario, biasanya saya menggunakan font yang sesederhana mungkin, yaitu Carrenew dengan ukuran 12 poin. Gunakan jarak spasi 1 dan format rata kiri. Scene adalah sebuah adegan yang terjadi pada lokasi yang sama dan berlangsung pada waktu yang sama. Scene terdiri dari satu shot atau lebih dengan angle yang berbeda. Secara prinsip, jika berubah tempat, berubah waktu, atau berubah keduanya, maka akan berubah pula scene-nya. Di dalam scene biasanya terdapat nomor scene, setelah itu terdapat judul scene. Judul scene terdiri dari keterangan interior atau eksterior, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Pada jarak 2 spasi di bawah judul scene terdapat deskripsi visual. Deskripsi visual adalah deskripsi yang menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan oleh tokoh pada saat scene dimulai. Deskripsi ini sangat penting saat ada tokoh, dialog, atau aksi yang baru pertama kali dimunculkan. Khusus untuk nama tokoh yang pertama kali dimunculkan, maka ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada dialog yang dituliskan 2 inci dari deskripsi visual. Dialog tersebut diawali dengan nama tokoh yang ditulis dengan huruf kapital. Biasanya letaknya adalah 4 inci dari tepi kiri kertas. Apabila terdapat dialog, namun tokoh yang berbicara tidak terlihat di layar, maka dituliskan OS atau off screen di sebelah nama tokoh. Dan apabila si tokoh mengucapkan suara, namun mulutnya tidak terlihat bergerak, atau secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai suara hati, maka dituliskan VO atau voice over di sebelah nama tokoh. Bila tokoh melakukan sesuatu atau diperlukannya petunjuk cara pengucapan dialog, maka dituliskan petunjuk pengucapan dialog yang ditulis di dalam tanda kurung. Teknik pergantian scene dituliskan apabila ada pengulangan scene yang dianggap khusus, seperti flashback ataupun time lapse. Apabila skenario telah selesai, maka tuliskan kata selesai di tengah-tengah baris setelah deskripsi scene terakhir. Penulis skenario tidak perlu menambahkan deskripsi pengambilan gambar, namun memiliki pemikiran yang filmis bisa mendorong seorang penulis skenario dalam membuatkan sudut-sudut tipe pengambilan gambar ataupun tipe shoot. Nah, itulah tadi pemaparan tentang apa itu skenario, langkah-langkah penulisan skenario, dan juga format penulisan skenario yang telah saya jelaskan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, kesalahan dalam kata-kata, ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.